Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Firmansa. Di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang politik dan ekonomi di Indonesia, di negara kita nih, untuk generasi Gen Z. Oke, hari ini saya akan ngajak teman-teman sekalian untuk ngebahas topik yang sangat penting dan berdampak besar terhadap kehidupan kita semua. Ada yang tahu? Ya, yaitu politik dan ekonomi di Indonesia. Mungkin terdengar sensitif ya atau serius, tapi sebenarnya ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk kita nih, generasi Gen Z. Kita hidup di negara demokrasi di mana rakyat memilih hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Sistem ini memungkinkan partisipasi publik yang luas, termasuk dari kalangan muda. Nah, namun realitanya demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ada yang tahu mungkin? Beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana politik identitas, polarisasi, dan kampanye berbasis emosi mendominasi ruang publik. Alih-alih fokus pada gagasan dan program kerja, banyak politisi lebih milih membangun pencitraan dan memainkan isu-isu sensitif. Ini membuat masyarakat seringkali terpecah belah. Selain itu, korupsi masih menjadi masalah serius nih. Menurut data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2024, ya tahun kemarin nih, berada di angka 34 dari 100 negara. Yang artinya kita tergolong negara dengan tingkat korupsi yang tinggi nih. Padahal korupsi ini menyebabkan lambatnya membangun, buruknya pelayanan publik, hingga ketimpangan sosial. Meski begitu, kita juga harus melihat sisi positifnya. Pemilu di tahun kemarin nih, tahun 2024 adalah bukti bahwa antusiasme masyarakat, terutama anak muda, cukup tinggi nih. Banyak calon legislatif muda yang maju dengan membawa semangat perubahan ya teman-teman. Media sosial juga digunakan sebagai sarana edukasi politik, bukan hanya kampanye semata. Nah, tugas kita sekarang adalah mendorong politik yang lebih sehat dan rasional yang berbasis gagasan, bukan hanya sekedar figur. Kita sebagai generasi Gen Z harus aktif menyuarakan aspirasi dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, barusan kita udah ngebahas tentang politiknya. Sekarang kita ngebahas tentang ekonominya. Secara makro, ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan pada tahun kemarin nih, tahun 2024 lagi, tercatat sekitar 5,1% sektor-sektor seperti industri manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan energi terbarukan mulai berkembang pesat. Nah, namun pertumbuhan ini masih belum sepenuhnya dirasakan secara merata ya teman-teman. Masih banyak daerah di luar Jawa yang tertinggal hal infrastruktur dan akses ekonomi. Sangat disayangkan sekali, namun kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah masih tinggi. Selain itu, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih belum sepenuhnya pulih secara pandemi. Pasca pandemi kemarin, tingkat pengangguran terbuka juga masih menjadi tantangan, terutama untuk usia produktif. Banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang belum siap masuk ke dunia kerja karena mismatch keterampilan mereka. Di sisi lain juga kita harus menghadapi tantangan global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik dunia, serta ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis. Semua ini menuntut Indonesia untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola sumber daya. Pemerintah memang sedang mendorong transformasi ekonomi, terutama melalui hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan investasi sektor hijau. Tapi keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada pemerintah. Kita, masyarakat juga harus terlibat. Sebagai generasi Gen Z nih, kita lahir di tengah transportasi digital. Kita punya akses terhadap teknologi, informasi, pendidikan yang jauh lebih luas dari generasi sebelumnya. Ini adalah keunggulan yang harus dimanfaatkan. Namun, keunggulan itu harus diimbangi dengan kesadaran sosial dan tanggung jawab kebangsaan.
Jangan hanya sibuk mengejar tren, tapi juga harus memahami isu-isu penting bangsa. Politik dan ekonomi bukan sesuatu yang jauh di sana nih. Keduanya saling mempengaruhi karir, penghasilan, dan masa depan kita. Jadi, bagaimana kita berkontribusi? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Gunakan hak pilih dengan bijaksana dan cerdas. Ikuti organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang sosial dan politik. Juga kita kembangkan nih keterampilan sesuai kebutuhan zaman. Dukung produk lokal dan ekonomi berkelanjutan. Kritis kebijakan publik dengan data, bukan hanya asumsi.